Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas ketiga poin soal yang berkaitan dengan sirkuit Euler, sirkuit Hamilton, dan pewarnaan graf. Nah, pada soal yang pertama, seorang Pak Pos membawa berat daya mengantar paket ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia menentukan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan? Bunyi soal seperti ini adalah termasuk sirkuit Euler. Kita masuk pada penyelesaian. Di sini kita menentukan sirkuit Euler terpendek di dalam graf di bawah ini. Pada graf di bawah ini terdiri atas 6 simpul, 6 sisi, dan bahkan kita sudah memberikan pembobotan jarak lintasan, serta diberikan nama-nama wilayah yang dilewati Pak Pos membawa berat daya pada saat mengantar paket ke alamat-alamat tersebut. Lintasan yang dilalui Pak Pos membawa berat daya adalah dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke A, atau dari Wikit ke Hombakaripit, ke Rende, ke Popot, ke Patuku, ke Kodi, ke Wikit. Jarak dari Wikit ke Hombakaripit 800 meter, dari Hombakaripit ke Rende 600 meter, dari Rende ke Popot 300 meter, dari Popot ke Patuku 200 meter, dari Patuku ke Kodi 100 meter, dan dari Kodi ke Wikit 700 meter. Di sini kita menentukan lintasan yang paling minimum atau lintasan yang paling terpendek. Jadi Pak Pos membawa berat daya mengunjungi jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak paling terpendek adalah jalan dari titik E ke F atau dari Patuku ke Kodi, yaitu 100 cm. Kemudian yang kedua, aplikasi traveling salesman problem dengan sirkuit Hamilton terpendek. Pada problem ini kami mengambil sales obat dengan mencari rute terpendek di beberapa apotik area Malang yang terdekat. Berikut beberapa apotik yang sudah ditemukan. Yang pertama, apotik herbal. Kedua, apotik formula. Apotik Idola Medisa. Apotik Madiopuro. Apotik Kimilia. Apotik Limboto. Dan apotik Sawojajar. Nah, selanjutnya, ditentukan dulu terlebih dahulu graf asli sesuai dengan titik jarak pada setiap apotik. Nah, gambarnya seperti ini untuk graf awal. Dan selanjutnya, menggambarkan dua graf yang berbeda untuk mengetahui rute terpendek dari jarak apotik yang dilalui. Untuk jalur yang pertama, gambarnya seperti ini. Dari lintasan A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, dan G kembali lagi ke A. Kemudian selanjutnya menentukan bobot dari setiap simpul yang sudah dilalui. Di sini, untuk apotik yang pertama dimisalkan dengan A, apotik yang kedua B, dan sampai seterusnya sampai dengan G. Selanjutnya, untuk mengetahui jarak antara A ke B, mencari jarak antara apotik herbal ke apotik formula. Kemudian apotik formula mencari jarak antara formula dan juga Idola Medisa, dan sampai seterusnya sehingga didapatkan jarak antara A ke B menjadi 700 meter, B ke C 1900 meter, C ke D 1100 meter, D ke E 1200 meter, E ke F 1200 meter juga, F ke G 750 meter, G ke A 2600 meter. Kemudian selanjutnya akan dijumlahkan bobot dari setiap jarak antar apotik pada jalur yang pertama, sehingga didapatkan dari 700 ditambah 1900 meter tambah 1100 meter tambah 1200 meter sampai pada 2600 meter didapatkan adalah 9450 meter. Kemudian masuk pada jalur yang kedua atau graf yang kedua seperti pada gambar yang sudah tertera. Nah, di sini agak berbeda dari jalur dari graf yang pertama. Nah, di sini dimulai dulu dari A ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke B, kemudian B kembali lagi ke A. Nah, di sini dengan menentukan bobot masing-masing jarak antara titik simpul. Nah, untuk dari
A ke C itu 2.600 meter, C ke D 1.100 meter, D ke E 1.200 meter, E ke F 1.200 meter juga, F ke G 750 meter, G ke B 850 meter, B ke A 700 meter. Kemudian selanjutnya akan dijumlahkan bobot pada setiap jarak pada jalur yang kedua atau graf yang kedua, sehingga didapatkan 8.400 meter. Nah, dapat disimpulkan bahwa sales obat rute terpendek adalah jalur 2 dengan total 8.400 meter. Kemudian yang ketiga, penyusunan jadwal kuliah dengan pewarnaan graf. Nah, di sini terdapat 10 mahasiswa yang mengambil 6 mata kuliah dengan kombinasi yang berbeda, seperti pada tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk kolom yang pertama itu menyatakan mahasiswa pertama, kedua, ketiga, dan sampai mahasiswa ke-10. Untuk kolom yang kedua sampai kolom yang ke-6 menyatakan nama mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa. Kemudian selanjutnya cara merepresentasikan isi tabel ke dalam bentuk graf. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk mata kuliah yang pertama atau V1 terhadap mahasiswa yang pertama sampai dengan ke-10. Nah, kita lihat untuk V1, untuk mahasiswa pertama, V1 bertetangga dengan V2 dan juga V6. Nah, kita akan menghubungkan antara V1 ke V2 dan juga ke V6. Nah, sudah dihubungkan pada graf tersebut. Kemudian untuk mahasiswa yang kedua, V1 bertetangga dengan V5 dan juga V6. Kemudian mahasiswa yang ketiga, V1 bertetangga dengan V3 dan juga V5. Nah, sudah dihubungkan juga pada graf tersebut. Kemudian langsung saja pada mahasiswa ke-6, karena mahasiswa ke-4 dan 5 kosong, sehingga mahasiswa ke-6 V1 bertetangga dengan V3, sehingga dapat dihubungkan juga pada graf tersebut, V1 dihubungkan dengan V3. Kemudian selanjutnya mahasiswa ke-8 bertetangga dengan V2, sehingga V1 dihubungkan ke V2. Selanjutnya mahasiswa ke-10, V1 bertetangga dengan V6. V1 dihubungkan pada simpul V6. Kemudian masuk pada mata kuliah yang kedua atau V2. Mahasiswa yang pertama bertetangga dengan V1, V2 bertetangga dengan V1 dan juga V6. Nah, sudah dihubungkan juga V2 ke V1 sudah terhubung, dan V2 dihubungkan ke V6. Kemudian masuk pada mahasiswa yang kelima, V2 bertetangga dengan V4. Sudah dihubungkan juga V2 dihubungkan dengan V4. Kemudian next, mahasiswa ke-8. Mahasiswa ke-8, V2 bertetangga dengan V1, sehingga sudah dihubungkan juga. Sampai seterusnya ya teman-teman. Itu dihubungkannya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dan hasil representasi dari tabel tersebut, grafnya terlihat seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah grafnya sudah terbentuk, yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu banyaknya derajat antara V1, V2, V3, V4, V5 sampai pada V6. Nah, di sini untuk V1 memiliki banyaknya derajat 4, V2 memiliki banyaknya derajat 3, V3 2, V4 2, V5 4, dan juga V6 3. Nah, selanjutnya masuk pada pewarnaan graf. Nah, untuk cara yang pertama dalam pewarnaan graf menentukan simpul mana yang memiliki
yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Nah, di sini yang lebih tinggi V1 dan juga V5. Nah, kita mulai dulu dari V1. Untuk V1 di sini saya memberikan warna merah. Kemudian V1 ini bertetangga dengan V2, V5, V6 dan juga V2. Nah, yang tidak bertetangga dengan V1 adalah V4. Karena V1 diberikan dengan warna merah, maka yang tidak bertetangga dengan V1 juga akan diberikan warna yang sama. Sehingga V1 dan V2 menjadi warna merah. Kemudian yang kedua, derajat tertinggi yang kedua yaitu V5. V5 di sini saya memberikan warna kuning. Kita melihat yang tidak bertetangga dengan V5 adalah V2, sehingga V5 dan V2 memiliki warna yang sama yaitu kuning. Kemudian selanjutnya yaitu V6. V6 di sini saya memberikan warna V6, warna graf V6 menjadi hijau. Yang tidak bertetangga dengan V6 adalah V3, sehingga V6 dan V3 diberikan warna graf adalah hijau. Nah, untuk proses pewarnaan graf sudah semua, sehingga dapat disimpulkan terdapat 3 sesi mata kuliah sesuai jadwal. Untuk sesi kuliah yang pertama yaitu merah dengan mata kuliah V1 dan V4. Sesi kuliah yang kedua yaitu kuning dengan mata kuliah V2 dan V5. Untuk sesi kuliah yang ketiga hijau dengan mata kuliah V3 dan V6.